Selamat datang. Video kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi Y2 PHP Framework. Buat para programmer, kata framework pastilah tidak asing lagi. Karena untuk membuat aplikasi akan membutuhkan sebuah framework agar dalam proses coding lebih mudah dan cepat. Framework adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer karena di dalamnya telah tersedia berbagai fungsi, plugin, kemudian konsep untuk membentuk suatu sistem sehingga hasilnya atau hasil coding kita itu akan tersusun dan terstruktur dengan rapi. Nah, jadi dengan menggunakan framework bukan berarti kita akan terbebas atau tidak perlu lagi membuat kode untuk membangun sebuah sistem atau membangun sebuah aplikasi. Karena kita sebagai seorang programmer juga harus memahami fungsi-fungsi konsep yang ada dalam sebuah framework. Jadi bukan berarti udah menggunakan framework, tinggal gampang atau tinggal klik next seperti layaknya CMS. Jadi framework ini adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun suatu sistem yang sudah standar. Banyak sebenarnya jenis framework. Salah satu di sini yang kita bahas adalah Y2. Nah, selain Y2, banyak alternatif framework lain untuk bahasa pemrograman PHP. Antara lain itu ada Laravel, CodeIgniter, Symfony, Zen Framework, PHP, Full PHP, dan lain sebagainya. Itu dia framework PHP. Nah, untuk yang CSS itu juga banyak. Ada Bootstrap, ada Gambi, Foundation, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita cuma membahas PHP framework, yaitu Y2. Nah, apa sebenarnya kelebihan dari Y2 ini? Nah, Y2 ini lebih mudah dan praktis. Karena banyak fungsi yang dapat kita gunakan dan mempercepat kita dalam membangun sebuah website. Salah satunya ada GUI. GUI itu salah satu tools untuk membantu kita dalam membuat proses code. Untuk proses input, menampilkan, ubah, hapus data pencarian. Tidak perlu lagi kita repot untuk membuatnya karena udah ada toolsnya yang namanya GUI. Nah, kemudian Y2 ini atau framework Y2 ini, framework PHP Y2 ini bisa dibilang aman dan terjamin. Nah, karena telah dibekali berbagai macam fungsi keamanan website. Jadi kita tidak usah lagi berpikir atau kita abaikan saja tentang keamanan karena konsep-konsep keamanan untuk menanggulangi ancaman seperti SQL injection, CSRF, kemudian SSS itu udah disertakan dalam Y. Jadi kita tidak usah memikirkan hal tersebut lagi. Nah, kemudian Y2 ini menggunakan sistem cache. Jadi website itu lebih cepat. Jadi, walaupun kita bangun sebuah website yang dinamis, dia layaknya website yang statis seperti itu. Jadi lebih cepat. Nah, itu beberapa kelebihan dari Y2. Langsung saja kita coba bagaimana cara menginstal framework PHP Y2. Nah, pertama kita harus download Y2-nya terlebih dahulu. Nah, websitenya itu atau penyediaannya di Y2 Y Framework. Merupakan developer resmi dari Y. Nah, ini halaman y2framework.com. Dari menu more, pilih download Y. Seperti ini. Y2. Nah, kita bisa install menggunakan Composer. Jadi, alternatifnya ada dua di sini. Bisa pakai Composer atau download langsung file yang sudah diarsipkan atau sudah dalam bentuk tar. Nah,
cara menggunakan atau download menggunakan Composer, tinggal ambil aja kodenya ini. Jadi Composer create project, tadi kebetulan sudah saya download. Ini seperti ini. Tadi saya download Composer spasi create project Y2 soft, Y2 application advance. Kemudian ini folder saya atau folder tempat instalasi Y-nya berada di web directory saya adalah www. Saya download Composer seperti ini, tunggu sampai prosesnya selesai, maka nantinya di directory www atau di directory website saya itu sudah ada Y2 Advance seperti ini. Nah, alternatif lain cara mendapatkan Y bisa langsung download seperti ini. Download, kemudian kan dapat satu file. Mana tadi? Saya juga sudah download file Y-nya seperti ini. Ada satu, dapatkan file tar. Nah, ekstrak file tar-nya atau Y2 Advance ini ke dalam root directory website. Nah, sebelum kita lakukan proses instalasi Y2 ini atau template Y2 ada dua jenis. Satu template basic, satu template advance. Kebetulan di sini tadi yang saya download adalah template advance. Jadi ada perbedaan template advance dan basic. Kalau template advance dia sudah langsung dibentuk dua directory backend dan frontend. Frontend kita gunakan sebagai website public, kemudian sama-sama public sebenarnya. Frontend untuk dikunjungi user, backend untuk pengelolaan atau administrator. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau basic dia cuma satu, jadi cuma untuk front end saja seperti itu. Untuk back endnya juga bisa sebenarnya kita bentuk dari basic ini. Nah, kita lanjut terlebih dahulu, nanti kita bahas tentang, atau pada video lain kita akan bahas tentang struktur directory dalam basic dan advance dan apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar. Salah satunya itu tadi sudah dibentuk backend dan front end, kemudian di advance sudah langsung ada form kontak, kemudian form login sama-sama ada, form registrasi juga ada. Nah, langsung saja. Berarti tadi kita anggap kita sudah download seperti ini. Kalau Composer tadi bisa langsung atau sudah langsung ada direktorinya seperti ini ketika kita download via Composer. Jadi kalau download via Composer, perintahnya tadi sekalian saya ulang, Composer create project. Ini yang kita create memang directory untuk advance. Kemudian ini adalah folder kita di web directory atau di lokal. Nah, kalau yang via tar, ini tinggal kita copy, kita pindahkan ke web directory seperti ini, paste, kemudian ekstrak. Saya pakai archive utility. Jadi di sini udah ada satu folder advance seperti ini. Mau diganti namanya nggak masalah. Contoh sini Y2 Uncheck. Nah, yang manapun nggak masalah karena dua-duanya ini tadi filenya sama. Satu saya download via Composer, satu via tar. Sampai di sini sudah selesai, kita download, sudah kita tempatkan dalam directory atau web directory. Web directory ini kalau Anda menggunakan Windows itu Windows SAM itu tempatkan di htdoc seperti ini.
Kalau saya tadi menggunakan Mac, berarti dia di www. Nggak masalah, sesuaikan dengan installer atau web directory installer yang Anda install. Kalau SAM dia di htdoc, kalau WAM di www, kalau saya kebetulan di www. Y2 itu menggunakan database MySQL, alternatif database lagi lain juga disupport. Tapi di sini kita gunakan MySQL. Berarti harus kita buat sebuah database di MySQL. Oke. Kita buka sini buat database localhost. Saya dari PHP main aja. Contoh saya buat database-nya itu adalah, untuk saya buat database-nya Y2 seperti itu. Sudah nama database saya create, udah ada ya, Y2DB create. Nah, jadi nama database untuk Y yang akan kita install itu adalah Y2DB. Silahkan sesuaikan, kalau ini penamaannya sebenarnya opsional, terserah. Nah, sekarang kita buka menggunakan kode editor untuk konfigurasi database. Di open folder Y2 tadi, open seperti ini, masuk ke directory www. Contoh sini saya gunakan Y2 advance seperti ini. Jadi saya download menggunakan Composer ya, open seperti ini. Nah, buat database di MySQL sebenarnya sih ini ada satu lagi, konfigurasi database di Y2, baru kita install migrasi. Kalau tidak, kita nggak akan bisa install migrasi kalau belum kita konfigurasi database. Jadi untuk konfigurasinya kita buka tadi Y2-nya pakai kode editor, kemudian masuk ke directory common config main. Sebentar, common config main belum, berarti harus kita init terlebih dahulu. Jadi masuk ke directory ini tadi installer kita, nanti kita harus masuk ke directory ini menggunakan command. Jadi contoh saya buat sini folder seperti ini, berarti saya berada di Y2 advance. Nah, kalau Anda menggunakan Windows, berarti cd masuk ke directory web, kemudian masuk lagi ke directory Y2 advance. Jadi cd c enter, cd lagi SAM, enter, cd lagi htdoc, enter, cd lagi web atau folder web yang sudah ada download atau yang berisi file-file Y. Jadi pastikan komen berada dalam folder Y kita. Jadi ini saya berada sekarang dalam folder Y2. Di sini kita init terlebih dahulu. Init nggak kenal apa, sebentar, saya juga lupa. PHP init sebentar, init ls min la. Init, kita harus masuk ke sini, exit init. Ini sudah berada Y2 advance, initnya sudah ada juga. PHP init init khusus file. Oh, PHP init seperti ini. Berarti perintahnya itu cuma PHP init, saya lupa. Kadang di Windows atau di pengaturan variabel saya
langsung baca PHP, bukan PHP seperti ini lagi. Kalau y belum saya masukkan di variabel saya. Jadi perintah untuk init itu ketikkan PHP init. Jadi sebelum menginstal atau menjalankan y, kita harus inisial terlebih dahulu. Y-nya tersebut kita set sebagai development atau production. Nah, ketika kita mau develop itu kita set sebagai development. Berarti pilih di sini adalah 0. Seperti ini. Berarti kita set sebagai development. Enter initial development, yes. Seperti ini. Berarti sudah di create common config main local. Oke. Berarti kita ke code editor tadi, seharusnya dalam folder common sudah ada config main local seperti ini. Ini untuk konfigurasi database di Y. Jadi kita gunakan database MySQL host lokal, nama databasenya sesuaikan dengan yang kita buat di MySQL tadi. Jadi nama database saya Y2DB. Ini saya buat Y2DB. Username untuk masuk ke MySQL adalah root, passwordnya adalah saya buat memang kebetulan root seperti ini. Save. Berarti masuk ke sini. Buat database sudah konfigurasi database. Y2 sudah konfigurasinya itu di folder common config main local.php. Jadi untuk konfigurasi database Y, buka file main local.php yang berada dalam direktori common config main local. Jadi common config main local ini yang harus kita edit terlebih dahulu untuk setting database dan koneksi ke MySQL. Sekarang install migrasi. Berarti Y sebenarnya sudah menyertakan file untuk migrasi. Migrasi maksudnya menaikkan atau install database, struktur database beserta record yang ada di dalamnya. Jadi untuk migrasi Y perintahnya .y migrate spasi up seperti ini. Spasi up berarti kita naikkan migrasi yang belum ada. Kalau pertama kali nggak masalah juga gunakan fresh. Ini saya gunakan up, enter. Berarti kita naikkan dua nanti file migrasi. Satu untuk inisial migrasinya, satu lagi untuk membuat tabel user. Jadi yes. Apply migration, yes. Oke, berhasil kita naikkan file migrasinya. Seharusnya install migrasi. Nah, sampai di sini seharusnya Y-nya sudah selesai. Nah, cara menjalankan Y ini tadi kalau kita install template advance, ini Y advance, dia ada folder backend dan folder frontend. Folder backend itu biasa digunakan untuk administrator atau pengelolaan website. Frontend digunakan untuk pengunjung biasa. Ini bisa kita modifikasi atau kita kembangkan. Jadi frontend itu bisa juga kita loginkan untuk level administrator seperti itu, atau level yang memiliki otorisasi khusus. Jadi intinya yang harus diingat, backend adalah untuk administrator, frontend adalah untuk user biasa gitu. Nah, sekarang kita ingin masuk ke backend. Berarti langsung jalankan y serve doc root sama dengan backend web seperti ini. Jadi kita sekarang mau jalankan Y yang backendnya, enter. Nah, untuk masuk ke backend buka localhost port 8080. Jadi kita coba buka
localhost 8080 enter. Nah, seperti ini sudah selesai kita install. Ini untuk backend, berarti yang ada cuma tampilan login. Nah, untuk menjalankan front end, Ctrl C, berarti serve front end web. Seperti ini, enter. Sekarang kita jalankan tampilan untuk front end, tetap sama localhost 8080. Nah, ini untuk halaman front end, jadi ada beda dia, ada home, about, kontak, sign up, login, seperti ini. Nah, sampai di sini seharusnya instalasi Y sudah selesai. Kita lanjut sedikit lagi untuk membuat user. Jadi supaya bisa login ini kan ketika kita tadi sudah migrasi, seperti ini, kita jalankan migrasi, berarti dibentuk dua tabel migrasi sama tabel user. Jadi otomatis di database kita itu, ini tadi database kita sudah ada dua tabel, user sama migration, seperti ini. Nah, tabel user belum ada isinya, jadi kalau kita mau login kita harus sign up terlebih dahulu. Ini nggak jalan lagi karena di sini sudah saya nonaktifkan atau tidak jalankan lagi Y-nya. Oke, baru refresh. Nah, kita bisa sign up. Contoh saya buat admin at local, passwordnya admin, seperti ini. Sign up untuk membuat satu user. Admin at local.com, contoh, karena saya masih menggunakan lokal ini. Jadi kalau kita gunakan email yang aktif pun itu tidak akan bisa dikirim email untuk mengaktifkan usernya. Jadi kita buatkan manual aja nanti, sign up. Di user sudah berhasil dibuat. Please check your inbox for verification email. Jadi setelah kita sign up user, seharusnya kita harus buka terlebih dahulu email kita untuk validasi usernya gitu. Nah, ini kan kebetulan masih di lokal. Jadi walaupun sudah kita buat, user ini tidak akan aktif. Jadi ketika login admin dia nggak akan aktif. Jadi harus kita buka terlebih dahulu email kita. Nah, langsung aja kita injek ke database. Berarti di sini seharusnya udah ada satu user. Oke, password, statusnya dibuat 9. Ya, berarti sudah ada satu user di sini. Tadi saya tes login admin ketiga, login belum bisa, statusnya belum diaktifkan. Buat 10 itu aktif. Nah, seperti ini. Jadi di database status 9 itu tandanya belum diaktifkan atau belum diklik link verifikasinya. Kalau 10 itu dianggap sudah diklik. Jadi ini tadi manual aja kita injek karena pengiriman email belum dibuat dalam Y atau belum kita konfigurasi. Jadi di sini sudah ada user, bisa login. Oke, sampai di sini proses instalasinya atau instalasi Y2 sudah berhasil. Tinggal kita lanjutkan nanti untuk membuat fitur-fitur yang lain dalam Y2. Oke, demikian videonya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.